wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mar'a Khila Salihah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 191040-283. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Inovasi Pendidikan, karya Bapak Dr. Andes Haji Eko Supriyanto, SH.MH, dan kawan-kawan. Dan resensi buku kali ini merupakan tugas akhir mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Inovasi pendidikan ini ditulis oleh Bapak Dr. Andes Haji Eko Supriyanto, SH.MH, dan kawan-kawan. Nah, beliau pernah menempuh pendidikan sarjananya pada tahun 1985 di IKIP Yogyakarta di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya pada tahun 2002 di Universitas Airlangga dengan jurusan Ilmu Hukum. Nah, pada tahun 2008, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Manajemen Pendidikan. Selanjutnya, sampai saat ini, beliau merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Buku Inovasi Pendidikan ini memiliki 188 halaman dengan 9 bab pembahasan. Buku ini diterbitkan di Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. Pada bab pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang ditulisnya buku ini. Hal yang melatar belakangi ditulisnya buku ini ialah sebagai usaha mengidentifikasi gerakan pembaharuan pendidikan di Indonesia, baik dalam dimensi paradigmatik, praksis pendidikan, serta kebijakan-kebijakan yang menyentuh seluruh aspek kependidikan, khususnya pembelajaran. Nah, sebelum membahas mengenai inovasi pendidikan lebih jauh, penulis di sini mengharapkan para pembaca mengetahui arti ataupun makna dari inovasi itu sendiri. Nah, jadi pada bab pertama, di sini penulis menjelaskan mengenai pengertian inovasi, karakter inovasi, dan orientasi inovasi pendidikan. Untuk pengertian inovasi sendiri ialah penemuan baru akibat adanya perubahan, sedangkan pengertian inovasi secara istilah dimaknakan sebagai suatu ide, gagasan, ataupun metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang ataupun bagi masyarakat luas. Ada 4 karakter inovasi yang disebutkan. Yang pertama yaitu triabilitas. Yang dimaksud dengan triabilitas di sini ialah inovasi ini dapat diujikan atau tidak bagi masyarakat ataupun penerima inovasi. Kemudian yang kedua yaitu kompleksitas, bagaimana tingkat kesukaran inovasi dalam memahami dan memanfaatkan sebuah inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan relatif, sejauh mana inovasi ini memiliki keuntungan ataupun keunggulan bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kompatibel. Yang dimaksud dengan kompatibel di sini ialah tingkat kesesuaian inovasi yang disesuaikan dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat. Nah, pada bab kedua di sini membahas mengenai permasalahan-permasalahan ataupun problematika pendidikan di Indonesia. Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti sampai saat ini. Artinya, selalu ada upaya untuk menjadikan pendidikan di Indonesia ini semakin berkualitas. Usaha tersebut dilakukan untuk mengimbangi dan menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan yang semakin cepat. Ada 2 permasalahan yang disebutkan di sini. Yang pertama yaitu permasalahan makro dan yang kedua yaitu permasalahan mikro. Untuk permasalahan makro sendiri merupakan permasalahan yang ruang lingkupnya itu eksternal. Ada beberapa contoh permasalahannya. Yang pertama yaitu masalah kesempatan belajar sebagai konsekuensi semangat
demokratisasi sistem pendidikan. Yang kedua yaitu permasalahan mutu dan relevansi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu permasalahan yang menyangkut efisiensi dan tuntutan masyarakat yang berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan human investment. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan mikro. Permasalahan mikro merupakan permasalahan dengan ruang lingkup internal. Contohnya seperti proses belajar mengajar yang belum sesuai dengan kurikulum, kualitas ataupun kemampuan pendidik dalam mengajar yang belum sesuai, dan lain sebagainya. Salah satu problematika yang dijelaskan pada buku ini adalah dalam proses pembelajarannya yang belum memberikan outcome yang berdimensi knowledge dan afektif. Jika hal ini terus terjadi, maka akan sulit untuk membentuk karakter bagi para peserta didik. Nah, adanya permasalahan-permasalahan tersebut, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan inovasi dalam bidang pendidikan. Pada bab 3, penulis mengemukakan pendapatnya mengenai salah satu upaya untuk berinovasi dalam bidang pendidikan, yaitu inovasi manajemen persekolahan. Karena menurut penulis, sekolah merupakan unit operasional pendidikan yang sangat penting. Jika sekolah bisa menjadi tempat belajar mengajar yang baik, maka nantinya pendidikan yang diterima oleh peserta didik akan semakin berkualitas. Maka dari itu, perlunya mengatur atau memanage sekolah ini menjadi sekolah yang efektif. Artinya, sekolah yang memiliki misi ataupun target yang bermutu, kepemimpinan yang kuat, harapan untuk berprestasi yang tinggi, memiliki lingkungan belajar yang aman dan tertib, mendapat dukungan internal dari orang tua ataupun wali, dan juga dapat memanfaatkan evaluasi, baik evaluasi administratif maupun akademik. Untuk tujuan dari adanya manajemen persekolahan ini diantaranya yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam hal mutu sekolahnya. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber pendukung yang tersedia. Dan juga meningkatkan rasa kepedulian warga sekolah dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama. Di sini dijelaskan pula mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah. Salah satunya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dasar kurikulum ini adalah kompetensi yang dituntut dalam penguasaan job tertentu atau untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi skill tertentu. Ada beberapa prinsip untuk mengembangkan kurikulum ini, yaitu diantaranya yang pertama, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang kedua, memperkuat identitas bangsa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan hidup. Dan yang keempat, pendidikan multikultural dan multibahasa. Nah, itu tadi isi dari buku Inovasi Pendidikan. Buku ini cocok untuk dijadikan bahan referensi belajar maupun bacaan bagi mahasiswa. Walaupun buku ini diterbitkan pada tahun 2009, tapi isi buku ini masih relevan dengan masa kini, sehingga kualitas isi buku masih terjamin. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kelebihannya, buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi para pembaca, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Kemudian buku ini menggunakan ukuran tulisan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil sehingga membuat pembaca nyaman untuk membaca. Dan juga buku ini memiliki tema dan juga judul yang menarik untuk dibaca. Dan untuk kekurangannya ada beberapa istilah-istilah asing yang sulit untuk dipahami bagi para pembaca. Dalam buku ini terdapat beberapa istilah-istilah asing yang sulit untuk dipahami bagi para pembaca, dan juga penulis belum menambahkan makna ataupun arti dari istilah tersebut. Jadi alangkah baiknya jika penulis menambahkan glosarium untuk membantu para pembaca memahami istilah-istilah tersebut. Nah, sekian resensi buku pada kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.